Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bihadyi ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, termasuk di dalamnya mempelajari kaidah ilmu an-nahwi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita usahakan ini Allah Rabbul Alamin catat sebagai amal ibadah yang diterima, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke dalam pembahasan dari isim-isim yang di-i'rab marfu', yaitu pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketujuh, yaitu at-tawabi'u li ismil marfu'i, kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya yang i'rabnya marfu', baik dengan tanda rafa' dhammah ataupun alif ataupun wawu ataupun dhammah yang diperkirakan. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan secara umum dari pembahasan yang pertama di bab at-tawabi'u li ismil marfu'i, kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya yang marfu'. Pembahasan itu adalah an-na'tu ataupun al-wasfu. Sekedar mengulang saudaraku dan saudariku seiman bahwa an-na'tu ataupun al-wasfu adalah kata secara umum adalah kata benda yang dijadikan sifat untuk kata sebelumnya, yaitu kata yang disifati, dan kata tersebut i'rabnya tidak selamanya marfu', tapi bisa juga mansub dan bisa juga majrur, sesuai dengan i'rab dari man'ut ataupun mausuf, kata yang disifati. Akan tetapi dalam pembahasan ini kita fokus pada at-tawabi'u li ismil marfu', yaitu kata yang i'rabnya mengikuti i'rab kata sebelumnya yang marfu'. Akan tetapi yang perlu antum dan antunna ingat dengan baik dan benar bahwa na'at ataupun sifat diharuskan sesuai dengan man'utnya ataupun mausufnya, kata yang disifati, dalam hal i'rabnya, dalam hal jenisnya, dalam hal bilangannya, dan juga dalam hal nakirah dan ma'rifatnya. Hal tersebut penting sekali untuk selalu dan senantiasa antum dan antunna hafalkan, fahami, ingat dengan baik dan benar. Karena jika rumusan tersebut tidak kita hafalkan, tidak kita pahami, tidak kita mengerti, maka
akan kita dapati kesulitan ketika kita sudah masuk ke dalam kalimat dan kita diminta untuk menentukan mana dari kalimat tersebut yang ada padanya susunannya an-na'tu ataupun al-wasfu. Oleh karenanya, ya, hal-hal di atas bahwa na'at harus sesuai dengan man'ut meliputi 4 hal tadi harus dimengerti dengan baik dan benar. Dan perlu saudaraku saudariku, ya, ketahui bersama sebagaimana yang dijelaskan di buku kita, ya, di halaman, ya, 183, 184 dan seterusnya, bahwa na'at ataupun sifat di sana terbagi menjadi 2 bentuk atau 2 penyebutan. Yang pertama, di sana ada na'at haqiqi dan juga ada na'at sababi. Ya, ada na'at hakiki dan ada pula na'at sababi. Na'at hakiki seperti yang telah dicontohkan oleh penyusun, ya, seperti ja'ar rajulani al-kabirani. Ja'ar rajulanil kabirani. Ar-rajulani di dalam kalimat tersebut, ya, selain kedudukannya sebagai fa'il, subjek, pelaku dalam jumlah fi'liyah karena terletak sesudah fi'il ma'lum, dia juga menjabat sebagai man'ut, kata yang disifati oleh kata sesudahnya, yaitu al-kabirani. Karena fa'il itu i'rabnya marfu', maka na'at ataupun sifat dari ar-rajulan i'rabnya harus sama. Ya, jadi kata yang mensifati, ya, kata sebelumnya yaitu ar-rajulan harus sama i'rabnya, yaitu marfu'. Harus sama jenisnya di sini, yaitu mudzakkar. Harus sama bilangannya di sini berbentuk mutsanna dan harus sama bentuk penulisannya, yaitu ma'rifah. Inilah bentuk dari na'at haqiqi berupa al-ismu, ya, yaitu sifat berupa isim. Sedangkan yang kedua di halaman 184 disebutkan ada na'at sababi. Seperti yang telah dicontohkan oleh penyusun, ya, ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Ya, telah datang seorang laki-laki yang istrinya salihah. Ya, yang istrinya salihah. Maka kata salihatun sebagai sifat, sedangkan kata rajulun sebagai kata yang disifati. Ya, jadi ada sifat dan ada yang disifati. Begitu pula contoh berikutnya, ya, di halaman 185. Dan perlu juga, ya, antum dan antunna ketahui bersama bahwa, ya, na'at tidak semata-mata berbentuk al-ismu, yaitu kata yang tidak terikat dengan waktu, tapi na'at bisa pula berbentuk jumlah, ya, susunan kalimat yang telah sempurna, baik berupa jumlah fi'liyah ataupun berupa jumlah ismiyah. Bisa antum dan antunna lihat di halaman 186, ya, 186. Di sana dijelaskan oleh penyusun bahwa, ya, na'at ataupun sifat dari kata sebelumnya atau mausuf, ya, atau man'ut tidak semata-mata berbentuk isim, tapi juga bisa berupa ya, jumlah, ya, bisa berupa jumlah, yaitu kalimat yang sempurna. Perhatikan contoh yang diberikan
Jaa rajulun yadhaku. Ya, jaa rajulun apa? Yadhaku. Ya, seorang laki-laki ya yang sedang tertawa itu telah datang. Mana ya naat ataupun sifat di dalam kalimat ini, yaitu kalimat yadhaku. Yadhaku adalah bentuk fiil dan di dalamnya terdapat fa'il mustatir takdiruhu apa? Huwa. Ya, kembali kepada kata apa? Rajulun. Jadi dari kalimat tersebut bisa kita pahami, wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa kata sifat ataupun na'at tidak ya selalu berbentuk isim. Tidak selalu berbentuk apa? Isim. Tapi bisa pula berbentuk apa? Jumlah. Baik jumlahnya itu fi'liyah ataupun jumlahnya tersebut apa? Ismiyah. Perhatikan ya, contoh na'at ataupun sifat yang berbentuk apa? Jumlah ismiyah. Ra'aitu rajulan ya abuhu maridun. Ra'aitu rajulan abuhu maridun. Di halaman 186 ya. Ra'aitu rajulan. Saya telah melihat rajulan, seorang laki-laki ya, abuhu maridun, yang mana ayahnya dalam kondisi, dalam keadaan apa? Sakit. Mana ya naat ataupun sifat dalam kalimat ini sudah barang tentu adalah ya abuhu maridun. Apa? Abuhu maridun. Ya, naat untuk apa? Kata sebelumnya man'ut, yaitu apa? Rajulan. Nah, perlu diingat wahai saudaraku dan saudariku seiman, bila kata sifat tersebut tidak berupa apa? Isim, tidak berupa apa? Isim, tapi dia berupa apa? Jumlah, maka ya yang harus kita ketahui ya, jumlah tersebut baik fi'liyah ataupun ismiyah, dia tegak berdiri ada pada kaidah ya, aturan dari masing-masing itu jumlah. Apa maksudnya? Bila jumlahnya itu adalah jumlah fi'liyah, maka aturan ya yang melekat padanya adalah fi'il mengikuti fa'il dalam hal jenis. Ya, bila ya jumlahnya tersebut ya naat yang berupa jumlah tersebut berupa jumlah ismiyah, maka kaidah yang melekat padanya adalah khabar. Perhatikan baik-baik, khabar harus mengikuti apa? Mubtada'nya dalam hal apa? I'rabnya, dalam hal jenisnya dan dalam hal bilangannya. Itulah ya kaidah-kaidah yang melekat atau terikat pada jumlah, baik jumlatun fi'liyatun ataupun jumlatun ismiyatun. Ini hal penting yang harus antum dan antunna pahami bersama. Apa tadi? Bahwa na'at tidak selamanya berbentuk apa? Isim. Tapi na'at bisa pula berbentuk kalimat yang telah sempurna, baik kalimat tersebut diawali oleh fi'il ataupun kalimat tersebut diawali oleh isim. Hal yang kedua yang juga harus antum dan antunna pahami di dalam pembahasan at-tawabi'u li ismil marfu'i yang pertama, yaitu an-na'tu ataupun al-wasfu ya, bahwa na'at tidak selamanya berbentuk hakiki. Ya, na'at apa? Hakiki. Seperti apa? Ya, ra'aitu ya, ra'aitu kitaban jadidan. Kitaban jadidan. Jadidan adalah sifat hakiki untuk apa? Kitaban. Tapi na'at ataupun sifat bisa pula berbentuk apa? Ya, sababi, sebagaimana yang telah apa? Diterangkan di penjelasan tadi. Semoga bisa dimengerti
dengan baik dan benar. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua dari at-tawabi'u li ismil marfu. Ya, at-tawabi'u na'am li ismil marfu'i, ya. Yang kedua yaitu apa? Al-'atfu. Ya, al-'atfu. Apa itu al-'atfu? Perlu antum dan antunna mengerti dengan baik dan benar. Al-'atfu adalah kata, ya, baik berupa isim ataupun berupa fiil yang terletak sesudah adawatul 'atfi, atau yang terletak sesudah huruf-huruf 'ataf. Apa saja huruf 'ataf itu? Diterangkan oleh penyusun di halaman 187. Di sana ada al-wawu, di sana ada thumma, di sana ada al-fa'u yaitu huruf fa, di sana ada au, ada am, ada hatta, ada lakin, ada bal, dan juga ada apa? La. Maka ketika antum dan antunna mendapati salah satu dari apa? Huruf-huruf 'ataf tadi, baik itu wa, baik itu au, baik itu fa, baik itu thumma, dan seterusnya, ya, maka perlu diketahui bahwa kata sesudahnya baik berupa isim ataupun apa? Fiil dikatakan sebagai apa? Al-'atfu. Maka di dalam pembahasan ini sebenarnya ada 3 hal yang harus antum dan antunna mengerti. Yang pertama adalah, ya, al-'atfu itu sendiri. Yang kedua adalah apa? Harful 'atfi. Dan yang terakhir adalah apa? Al-ma'tuf. Ya. Jadi ada al-'atfu, kata yang terletak sesudah huruf 'ataf. Yang kedua adalah apa? Harful 'atfi. Seperti apa tadi? Huruf 'ataf seperti wa, ya kan? Seperti apa? Thumma. Seperti apa? Fa. Seperti apa? Au, dan seterusnya. Maka ketika didapati kata baik itu isim ataupun fiil yang terletak sesudah apa? Masing-masing huruf, maka dikatakan kata tersebut apa? Sebagai 'ataf. Kata yang apa? Bersandar pada kata sebelumnya. Dan kata sebelumnya itu adalah apa? Al-ma'tuf, yang disandari. Ya, yang disandari. Ini bentuk yang ketiga. Jadi ada 'ataf itu sendiri, ada huruf 'ataf, dan ada ma'tuf. Apa itu 'ataf? Kata yang terletak sesudah huruf 'ataf. Apa itu huruf 'ataf? Salah satunya wa, thumma, fa, au, dan seterusnya. Dan apa itu al-ma'tuf? Yaitu kata yang disandari, kata yang terletak sebelum huruf 'ataf. Dan inilah yang apa? Diikuti oleh apa? 'Ataf itu sendiri. Bila ma'tuf i'rabnya marfu, maka 'atafnya harus marfu. Begitu pula ketika dia mansub, maka 'atafnya mengikuti apa? Mansub. Bila ma'tufnya majrur, maka 'atafnya harus apa? Majrur. Seperti contoh misalnya kata, ya, raka'a, na'am, raka'al imamu wal ma'mumu. Perhatikan baik-baik. Raka'al imamu wal ma'mumu. Ini adalah susunan apa? Al-'ataf. Yang di dalamnya ada apa? Ya, 'ataf itu sendiri, ada huruf 'ataf, dan ada apa? Ma'tuf. Ya. Maka perlu diingat wahai saudaraku dan saudariku, karena al-'atfu ini ada dalam pembahasan at-tawabi'u li ismil marfu. Ya, at-tawabi'u li ismil marfu, maka, ya, kata yang terletak sesudah huruf 'ataf, baik itu wa, thumma, fa, au, am, dan seterusnya, maka wajib dia mengikuti i'rab kata sebelum huruf 'ataf.
Perhatikan contohnya, raka'al imamu wal ma'mumu. Ya, raka'a adalah bentuk fi'il madhi. Kita tahu fi'il madhi itu adalah mabni. Bisa mabni dengan fathah, bisa mabni dengan dhammah, bisa pula dengan sukun. Al-imamu karena fi'ilnya di sini adalah maklum, kata kerja aktif, ya, maka al-imam di sini selain berkedudukan sebagai apa? Maktuf. Kata yang dijadikan sebagai sandaran oleh kata yang terletak sesudah huruf ataf, dia juga menjabat sebagai apa? Fa'il. Apa itu fa'il? Yaitu ya pelaku dari fi'il tersebut. Ya, pelaku dari apa? Fi'il tersebut. Maka karena dia fa'il, i'rabnya apa? Marfu. Kita tidak membaca al-imama, kita tidak membaca al-imami, tapi kita baca apa? Al-imamu. Raka'al imamu. Jadi al-imam ya di sini adalah maktuf. Mengapa? Karena dia terletak sebelum huruf ataf yaitu wa. Ya, ada wa di sini. Kemudian al-ma'mumu. Karena al-ma'mumu ini kata yang terletak sesudah huruf ataf, aturan apa? Ataf harus apa? Mengikuti i'rab maktufnya. Baik marfu'nya, mansubnya ataupun apa? Majrurnya. Berhubung kata yang terletak sebelum huruf ataf di sini i'rabnya marfu' sebagai fa'il, maka maktufnya, maka atafnya wajib i'rabnya juga apa? Marfu'. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan raka'al imamu wal ma'muma atau raka'al imamu wal ma'mumi, tidak diperkenankan. Ya, mengapa? Ataf harus mengikuti apa? Maktufnya, baik marfu'nya, mansubnya ataupun apa? Majrurnya. Dan perlu diketahui bersama saudaraku dan saudariku seiman, di dalam pembahasan yang kedua dari isim-isim yang apa? Mengikuti i'rab isim sebelumnya, yang harus dimengerti adalah bahwa di dalam pembahasan al-atfu tidak mensyaratkan adanya kesesuaian jenis. Tidak pula mensyaratkan adanya kesesuaian bilangan. Tidak pula mensyaratkan adanya kesesuaian apa? Nakirah ma'rifatnya. Yang dituntut di dalam pembahasan ini adalah kesesuaian apa? I'rabnya. Saya ulang ya. Jadi di dalam pembahasan al-ataf di sini, ya, kata yang terletak sesudah huruf ataf tidak dituntut untuk mengikuti kata sebelum huruf ataf dalam hal jenisnya. Tidak dituntut. Tidak ada aturannya. Yang kedua, tidak pula dituntut untuk mengikuti dalam hal apa? Bilangannya. Baik mufrad, musanna ataupun jamaknya. Yang terakhir, kata yang terletak sesudah huruf ataf tidak dituntut mengikuti kata sebelum huruf ataf dalam hal apa? Nakirah ma'rifatnya. Kata yang terletak sesudah huruf ataf itu hanya dituntut untuk mengikuti apa? I'rab dari kata sebelumnya, yaitu maktufnya. Bila maktufnya marfu, maka dia wajib marfu. Bila maktufnya mansub, maka dia wajib mansub. Begitu pula bila maktufnya majrur, maka atafnya wajib juga apa? Majrur. Apa tadi? Raka'al imamu wal ma'mumu. Ketika kata raka'a saya hilangkan, ya, kemudian saya ganti dengan apa? Misalnya saya masukkan salah satu dari apa? Ya, huruf yang bisa menasabkan inna misalnya. Maka yang harus kita ketahui fungsi inna, yaitu apa? Menasabkan isim sesudahnya. Maka menjadi apa? Innal imama, tidak lagi mu. Innal imama wal ma'muma. Tidak lagi apa? Al ma'mumu. Ya, jadi perhatikan di sini al imama karena diawali inna.
innal imama wal ma'muma. Ketika inna saya hilangkan, ya, ketika inna saya apa? Hilangkan. Saya ganti dengan salah satu dari apa? Huruf jar misalnya. Salah satu apa? Bentuk huruf jar adalah apa? Ka. Ya, apa? Ka. Seperti apa? Na'am. Nah, ka. Di mana ka artinya apa? Seperti. Maka ya ka adalah salah satu dari bentuk huruf jar. Fungsinya mengejarkan. Maka menjadi apa? Kal imami wal ma'mumi. Perhatikan di sini. Jadi atof hanya dituntut untuk mengikuti ma'tuf hanya dalam hal i'rabnya. Hanya dalam hal apa? I'rabnya. Tidak dalam hal jenisnya, tidak dalam hal bilangannya, dan tidak pula dalam hal apa? Nakirah dan ma'rifatnya. Dan juga perlu diketahui dalam pembahasan ini bahwa atof tidak selamanya berbentuk apa? Isim. Apa tadi atof? Kata yang terletak sesudah apa? Huruf atof. Seperti wa, seperti thumma, seperti fa, seperti au, dan seterusnya. Jadi atof tidak selamanya berbentuk isim. Bisa pula berbentuk apa? Fi'il. Saya ulang. Atof tidak selamanya berbentuk apa? Isim. Kata yang tidak terikat dengan apa? Waktu. Tapi bisa pula berbentuk apa? Fi'il. Kata yang terikat dengan apa? Waktu. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, ya. Muhammadun, na'am. Muhammadun yadrusu, na'am. Yadrusu, ya. Wa yahfadhul Qur'ana. Naam. Ya, yadrusu wa yahfadhul Qur'ana. Perhatikan di sini ada kata yadrusu wa yahfadhu. Ya. Muhammadun yadrusu wa yahfadhul Qur'ana. Muhammad sedang mempelajari dan juga apa? Sedang menghafalkan Al-Qur'an. Perhatikan. Kita dapati di sana huruf ataf wa. Kita dapati di sana fi'il yadrusu dan juga fi'il apa? Yahfadhu. Pertanyaannya, mana susunan al-ataf di dalam kalimat ini? Kita katakan yadrusu wa yahfadhu. Jika kita sudah menemukan bahwa yadrusu wa yahfadhu adalah susunan al-ataf yang di dalamnya ada ataf, ada huruf atof, ada maktuf, maka yang harus kita ketahui, saudaraku, saudariku seiman adalah mana yang berkedudukan sebagai atof dan mana yang berbentuk apa? Maktufnya. Ini perlu untuk apa? Antum dan antunna mengerti. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa ya susunan al-atof tidak selamanya berbentuk isim dengan isim, tapi bisa pula apa? Fi'il dengan apa? Fi'il. Maka kita jawab yadrusu wa yahfadhu. Yahfadhu sebagai atofnya, kemudian yadrusu sebagai maktufnya, dan waw di sini ya berkedudukan sebagai huruf atof. Karena fi'il dengan fi'il, maka aturannya adalah harus adanya kesesuaian i'rab. Karena i'rab tidak melulu, tidak selamanya ada pada isim. Tapi i'rab juga ada pada fi'il. Perubahan bentuk akhir ya pada kata itu tidak melulu ada pada isim, tapi juga ada pada fi'il. Ya, tergantung. Jika fi'il itu tidak dipengaruhi oleh amil apapun, maka dia tetap marfu'. Ya kan? Jika dia dipengaruhi oleh amil-amil nawasib seperti an, lan, kai, hatta dan seterusnya, maka fi'il itu i'rabnya wajib mansub. Jika fi'il itu dipengaruhi oleh awamil ya amil yang menjazmkan, maka i'rab fi'il itu harus apa? Majzum. Nah, jadi yahfadhu ya, di sini i'rabnya apa? Marfu'. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Alasannya adalah karena dia fi'il mudhari'
yang berbentuk sahihul akhir. Maka mengapa dia marfu tidak dibaca yadrusu wa yahfadhu atau yadrusu wa yahfadh? Karena kata yang dijadikan sebagai sandaran atau kata yang terletak sebelum huruf ataf di sini i'rabnya marfu. Di sini i'rabnya apa? Marfu sebagai apa? Khobar dari Muhammadun. Kecuali misalnya kata Muhammadun ini saya hilangkan dan saya gantikan dengan apa? An misalnya. Ya, saya gantikan dengan an. Di mana an atau misalnya apa? Lan adalah apa? Kata yang mempengaruhi fi'il. Dan fi'il sesudahnya wajib apa? Mansub. Maka menjadi apa? An yadrusa. Yadrusa. Ya, yadrusa. Perhatikan di sini. Yadrusu setelah dimasuki an ataupun lan atau kai atau hatta, maka menjadi apa? An yadrusa wa na'am yahfadha. Ya, wa yahfadha. Mengapa dia tidak dibaca wa yahfadhu? Karena ataf harus mengikuti ma'tuf dalam hal i'rab, bukan dalam hal jenis, bukan dalam hal bilangan, bukan pula dalam nakirah ma'rifatnya, tapi apa? Dalam hal i'rabnya. Begitu pula kalau misalnya yadrusu wa yahfadhu, saya dahului dengan salah satu dari amil yang bisa menjazmkan. Salah satunya adalah apa? Lam misalnya. Naam, lam. Jadi lam adalah apa? Ya, kata yang bisa menjazmkan fi'il sesudahnya. Maka menjadi apa? Lam yadrus. Naam, yadrus. Perhatikan di sini perubahannya. Lam yadrus ya wa yahfadh. Naam, ya. Wa yahfadh. Ya, perhatikan di sini. Jadi kata yang terletak sesudah huruf ataf harus mengikuti apa? I'rab kata sebelum huruf ataf. Perhatikan, Muhammadun yadrusu wa yahfadzul Qur'ana. Kedua-duanya marfu. An yadrusa wa yahfadha. Kedua-duanya mansub karena dipengaruhi oleh an. Lam yadrus wa yahfadh. Lam yadrus wa yahfadh. Naam. Kedua-duanya apa? Majzum karena dipengaruhi oleh apa? Lam. Dari penjelasan ini, wahai saudaraku dan saudariku, cukuplah jelas insyaallah bagi kita semua bahwa pembahasan at-tawabi, ya, kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya, baik dalam hal marfu'nya, mansubnya, majrurnya, atau dalam pembahasan fi'il majzumnya, ya, kita bisa mengetahui bahwa salah satu dari bentuk at-tawabi' yang kedua adalah al-atfu. Ya, dan al-atfu di sini dia tidak berdiri sendiri, tapi di dalamnya ada 3 unsur, di mana ketiganya ini apa? Ya, hal yang wajib ada di dalam susunan apa? Al-atfu. Apa tadi yang pertama? Atof, yaitu kata yang terletak sesudah huruf ataf. Yang kedua adalah huruf-huruf ataf seperti wa, summa, fa, au, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah al-ma'tuf, kata yang dijadikan sebagai sandaran, kata yang terletak sebelum huruf ataf. Dan ataf ma'tuf tidak semata-mata berupa isim dengan isim, tapi bisa pula fi'il dengan fi'il. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahami ilmu ini, dan semoga ilmu ini Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.